Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semua sehat ya. Semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ustazah Vivi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Di kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fikih ya. Tentang apa? Fikih. Nah, sebelum kita memasuki materi, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga nanti kita belajarnya lancar ya, diberikan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan ya. Pasti kalian tahu kan kapan dilakukannya, yaitu ketika bulan Ramadan. Masih ada yang bolong-bolong? Ada yang sudah rutin 1 bulan? Sudah rutin ya, karena sudah kelas 5 ya. Ya, kita akan bahas yang selanjutnya. Yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu yang pertama pengertian puasa. Puasa itu apa sih? Yang kedua syarat puasa. Jadi ada syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa ya. Jadi nanti kita dilihat puasa kita itu sah atau tidak ya. Apakah kita wajib berpuasa atau tidak. Yang ketiga yaitu rukun puasa. Yang keempat sunah-sunah puasa. Yang kelima hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir hikmah puasa ya. Jadi apa sih hikmah puasa itu? Nah itu nanti kita akan bahas. Yang pertama yaitu pengertian puasa. Nah, di sini ada 2 pengertian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, puasa adalah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah saum. Sauma Ramadana, gitu ya. Jadi puasa itu dari kata saum artinya menahan atau mencegah. Jadi kalau secara bahasa itu artinya menahan atau mencegah. Secara istilah itu artinya menahan diri dari makan dan minum dan segala perbuatan yang bisa membatalkannya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari ya. Jadi ada pengertian secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya yaitu syarat puasa. Nah, syarat puasa ini ada syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat wajib puasa artinya segala sesuatu yang harus terpenuhi bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah puasa. Ya. Jadi apa saja yang harus dipenuhi baru itu wajib melaksanakan. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi maka belum wajib untuk berpuasa ya. Jadi boleh tidak melakukan puasa. Kalau syarat sah puasa artinya segala sesuatu yang harus dipenuhi agar sah puasanya. Jadi biar sah puasanya itu apa saja sih? Siapa tahu nanti kita ngapain gitu, ternyata itu termasuk syarat sah puasa. Kita tidak menjalankannya, akhirnya puasanya tidak sah atau batal ya. Itu syarat wajib dan syarat syah, itu pengertiannya.
Syarat wajib puasa itu yang pertama beragama Islam. Jadi kalau kita beragama Islam, nah itu wajib berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua berakal. Jadi kita beragama Islam dan juga berakal ya, sehat gitu ya. Tidak wajib puasa bagi orang yang gila dan orang yang mabuk ya. Jadi kalau orang gila dan orang mabuk itu tidak wajib berpuasa ya, karena tidak sadar ya. Jadi kita sehat, akalnya sehat, itu beragama Islam, nah itu wajib berpuasa. Yang ketiga balik, sudah dewasa ya. Biasanya kalau perempuan itu ditandai dengan sudah haid itu atau menstruasi. Kalau laki-laki dengan mimpi basah gitu ya. Jadi yang keempat mampu berpuasa. Jadi kalau tidak mampu ya tidak wajib ya. Nah, kalau orang sakit, nah itu orang yang sedang sakit, bepergian, terus sudah tua, itu boleh tidak berpuasa. Tapi mereka juga ada konsekuensinya. Jadi harus mengganti di hari yang lain atau membayar fidyah ya. Kayak orang yang sudah tua itu membayar fidyah gitu. Terus misal kita sakit atau pergi yang jauh gitu, nah itu boleh mengganti di hari yang lain ya. Jadi ada 4 ya, 1 beragama Islam, berakal, balik, dan mampu berpuasa. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Yaitu ketika sudah dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk. Mumayyiz. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan ya. Haid itu adalah darah kotoran, sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Itu untuk wanita ya. Jadi ketika haid dan nifas itu tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari yang lain. Yang nomor 4, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa ya. Jadi bukan di waktu yang diharamkan ya. Misal di hari tasyrik, di tanggal 1 Syawal itu kan tidak boleh berpuasa. Nah, jadi biar sah puasanya itu dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa ya, seperti Senin Kamis kayak gitu. Rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika berpuasa. Jika ada yang tidak terpenuhi atau tidak dilakukan, dijalankan, maka puasanya tidak sah atau batal ya. Jadi rukun ini harus terpenuhi, harus dilakukan ya. Rukun puasa ada 2, yaitu yang pertama niat puasa di malam hari. Jadi malamnya itu kita sudah niat untuk berpuasa ya. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari ya. Itu harus dilaksanakan. Sunnah puasa. Sunnah puasa adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dilakukan puasanya tetap sah ya. Apa saja sunnah-sunnah puasa itu? Itu yang pertama menyegerakan berbuka. Nah, jadi kalau sudah maghrib tung 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 atau suara sirine ya, nah, itu kita harus segera berbuka ya, jangan nanti nanti masih kuat kok. Jadi kalau berbuka itu segera ya. Yang kedua berbuka dengan sesuatu yang manis ya. Kalau sunnah Rasul itu dengan kurma ya.
berbuka dengan sesuatu yang manis, itu sunnah. Kalau kita melakukannya dapat pahala. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Nah, jadi kita diakhirkan jam 3 bangun langsung sahur, ya boleh. Tapi kalau mau mengikuti sunnah Rasul itu diakhirkan makan sahurnya ya. Tapi bukan berarti ketika adzan masih makan ya. Diakhirkan makan sahur, itu termasuk sunnah puasa. Yang keempat, melaksanakan sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, iktikaf di masjid ya. Jadi di bulan puasa itu, di bulan Ramadan itu banyak sekali yang dapat kita kerjakan dan akan mendapat pahala ya. Yang terutama itu perbuatan-perbuatan yang baik ya, membaca Al-Quran itu dibanyakin. Kalau biasanya hanya 1 juz, itu ditambah gitu. Jadi bersedekah seperti itu ya. Dan yang terakhir, memperbanyak amal kebajikan dan bersedekah. Nah ini, memperbanyak amal kebajikan dan bersedekah. Jadi di bulan puasa itu banyak pahala yang dapat kita dapatkan ya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Batal puasa. Apa batal puasa itu? Batal puasa adalah perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan akan membatalkan puasa ya. Jadi kita kalau melakukan itu maka puasa kita akan batal. Apa saja yang dapat membatalkan puasa itu? Yuk kita lihat. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah itu sudah jelas ya, makan dan minum dengan disengaja itu ya sudah membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja ya, karena disengaja ya. Kalau tidak sengaja, nah itu tidak membatalkan. Yang nomor 3, haid dan nifas. Nah itu kalau misal ini untuk perempuan ya, ketika di siang hari kok keluar darah haid itu, nah itu batal puasanya, ya udah berbuka, tidak usah dilanjutkan ya. Terus gila, gila itu juga membatalkan puasa ya, karena orang gila itu kan tidak diwajibkan untuk berpuasa karena akalnya tidak sehat, akalnya kurang sehat ya. Yang terakhir, murtad. Apa itu murtad? Yaitu keluar dari Islam ya. Kalau orang keluar dari Islam ya tidak wajib berpuasa. Murtad itu yang membatalkan puasa tuh. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya yang membatalkan. Nah itu kita harus perhatikan ya, jangan sampai ketika puasa makan dengan sengaja gitu, habis lari-lari haus terus minum dengan sengaja ya. Kalau lupa boleh ya, tapi udah teringat malah dilanjutin, nah itu batal ya. Yang terakhir adalah hikmah puasa. Apa sih yang dapat kita peroleh dari berpuasa itu ya? Apa sih yang dapat kita peroleh dari puasa sebulan ya? Kalau puasa Ramadan kan sebulan ya. Hikmah puasa adalah sesuatu yang diperoleh sesudah menjalankan ibadah puasa. Jadi apa sih yang kita peroleh dengan menjalankan puasa itu? Di antaranya itu yang pertama, membentuk pribadi yang bersyukur. Nah, karena kan kalau puasa itu kan kita diajarkan untuk hidup prihatin ya, karena kan puasa tidak makan tidak minum, harus menahan gitu ya. Nah itu sehingga bisa menjadikan pribadi yang bersyukur, kita tambah bersyukur kepada Allah ya. Yang kedua, mendidik kedisiplinan. Nah, yang ketiga, mendidik kejujuran ya. Yo kue batal enggak, kayak gitu.
enggak, aku enggak. Jadi itu melatih ya. Yang terakhir menjaga kesehatan.